Puji Tuhan, haleluya. Belum duduk, siapa yang suruh duduk? Lihat dulu kiri kanan saudara. Kalau perempuan bilang, lu cantik hari ini. Kalau cowok bilang, lu ganteng hari ini. Ya bu, jangan bilang cantik ke suaminya bahaya. Ya, silakan duduk, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk para pemusik, para operator yang luar biasa. Menjadi kuat, itu adalah tema kita hari ini. Lihat kiri kanan saudara, sekali lagi katakan, pakai bahasa Jakarta lah ya, lu kuat, bilang gitu. Lu kuat, bukan karena minum jamu tadi itu di sana, tapi karena Kristus, saudara ya. Dan saya sekarang sedang berhadapan dengan para wanita khususnya yang kuat-kuat, kuat menahan derita. Laki nggak pulang setahun 2 tahun tetap ibadah, itu kuat, saudara ya. Ya, jadi yang lakinya masih pulang, jaga jangan sampai dia nggak pulang ya. Nah, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan di waktu yang singkat ini yang terambil dari Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Ayat yang sangat terkenal, Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Kalau kita masih bisa baca firman Tuhan sama-sama, itu kasih karunia, saudara ya. Ada orang di negara atau di daerah atau bahkan di rumahnya sendiri untuk baca Alkitab ngumpet-ngumpet. Takut suaminya marah, takut istrinya marah, takut anaknya bilang, mama papa gue sekarang udah gila agama, apa-apa baca Alkitab. Tapi kita bisa baca di sini dengan penuh suara lantang. Itu adalah satu kasih karunia yang luar biasa. Perhatikan baik-baik tulisan Paulus. Saya tertarik dengan kata dasar akar. Pohon menjadi kuat, menjadi besar kalau akarnya juga semakin kuat masuk ke dalam. Betul nggak? Saya sih bukan lulusan IPB saudara, tapi yang saya tahu secara awam aja, semakin akarnya kuat ke dalam, maka semakin kuat pohon itu, ya kan? Pohon kelapa itu angin begitu gede nggak rubuh. Saya nggak tahu, saya nggak pernah cek, tapi saya yakin akar ke dalamnya kuat. Pohon beringin ada 100 tahun, mungkin dia nggak habis, saudara, kejauhan. Kalau dia foto saya, sini deketan lagi ya. Kalau soalnya kesian kan, nanti jadinya kecil-kecil, cilik-cilik gitu. Nah, saudara lihat, pohon beringin ada yang umurnya 80 tahun, betul ya? 100 tahun, makanya ada partai pakai lambang pohon beringin tuh. Merasa dirinya kuat, karena saya yakin apanya yang kuat, saudara? Bukan atasnya, tetapi bawahnya. Pohon beringin itu kuat double. Satu, di bawah akarnya kuat. Kedua, katanya di pohon beringin banyak genderuwo gitu. Jadi dia kuat, saudara ya. Katanya banyak setan yang kalau lewat pohon beringin, dulu waktu belum Kristen pasti numpang-numpang, permisi Mbah Eyang Kakung, saya mau lewat, jangan ganggu, ya kan. Nah, jadi dari sini saya mulai merenungkan. Semalam saya renung-renung di tengah perut saya yang segitu kenyangnya, saudara ya. Jalan ke Semarang ini kayak besok mau kiamat, makan terus, dari bandara makan, somai makan, udah dipelan-pelanin. Untung mamanya Bu Eli nguap kemarin, saudara, lagi makan ronde dia nguap, bagus, langsung bilang, pulang yuk, mami udah ngantuk. Aduh, puji Tuhan, haleluya. Kalau saya yang nyerah kan nggak enak, katanya pendeta diajak kuliner nyerah, bener-bener kuliner ya, puji Tuhan. Mudah-mudahan tahun depan saya kesini lagi, udah banyak warung yang buka lagi ya. Nah, kembali lagi ke soal pohon gitu. Jadi Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di Kolose, mungkin terjadi hal yang sama. Kalau saudara mau punya waktu baca sedikit tentang jemaat-jemaat yang dibangun lewat pelayanan Paulus, mereka bertumbuh seperti Victory ini, tapi ketika sudah mulai besar maka mulai masuk pengajaran baru, doktrin baru, terus mulai menggoyahkan orang. Kalau saudara baca selalu ada pengajar baru, rasul baru dan lain sebagainya. Lalu Paulus mulai tergerak,
isi hatinya itu dicurahkan, dan Tuhan jadikan tulisan itu sebagai kebenaran firman Tuhan. Jadi memang Alkitabnya orang Kristen ini keren. Semua itu ditulis oleh manusia, bukan jatuh dari langit lagi tidur gitu. Dan waktu ditulis itu adalah pengalaman pribadi dia dengan Tuhan. Dan Tuhan memateraikan, kalau saudara sedikit belajar gitu ya, di dalam satu sidang raya di Nisea, ya konsili Nisea, jadilah itu firman Tuhan. Tahun 300-an saya yakin ada Roh Kudus yang memimpin dari tumpukan kitab, dipilih satu-satu, didoakan pilih satu-satu, itulah firman Tuhan yang kita baca. Nah, begitu orang Kristen seperti pohon akarnya kuat ke bawah, maka dia akan jadi orang Kristen yang gak akan mudah tumbang menghadapi tantangan. Tanya kiri kanan saudara, akar you kuat enggak? Makanya pupuknya yang benar. Kayak pupuk beli murahan sih, ya sekilo 16.000 ya mati itu pohon, ya kan? Nah, mari kita akan belajar. Kita belajar dari Paulus. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose menyatakan perasaannya. Jadi ketika dia tulis ini, perasaan dia, keinginan dia kepada jemaat untuk menghadapi tantangan masa waktu itu, kan ya bicara tentang waktu itu ya masa kininya seperti kita. Bahwa kita nggak bisa menghadapi kejamnya dunia kalau kita nggak punya akar yang kuat. Ini mesti penting sekali saudara. Ya dunia ini hari-hari ini kejam. Kalau kita rajin nih kan banyak juga yang kerjaannya nonton YouTube ya. Udah baca WA group yang mengerikan nih tentang dunia itu. Bisa membuat saudara itu pasrah dan saudara akan bilang, ya udah kita lihat nanti aja deh. Kalau kita tahan mati masuk surga, nggak tahan ya udahlah walau-walam, ntar lihat nantilah gitu. Ya kan? Karena apa? Oh dulu akhir tahun kira-kira bulan-bulan November tuh. Ini saya ulangi lagi nih biar semoga Pak Jokowi nonton atau Mas Ganjar nonton kalau jadi presiden ya. Kan informasinya ngeri. Tahun depan, tahun ini nih maksudnya 2023 tuh lebih susah. Lebih repot. Dolar naik, yang repot yang nggak punya dolar loh. Dolar naik. Nanti jualan mahal. Enggak tuh. Sekarang udah bulan Juli loh. Beli baju baru jalan kan Bu? Jalan. Beli baju baru, ganti mobil ada kan? Ada. Kacamata nggak perlu ganti aja lewat optik bisa beli. Belanja Bu, nggak ada yang susah. Jadi kalau kita dengar informasi benar ahli ekonomi bilang akan begini begitu, ya itu urusan dialah. Saya selalu ingatkan nih di awal tahun, dunia punya cerita, orang Kristen punya cerita sendiri. Ya, benar. Mungkin dulu ibu suaminya jualan kang taunya 10, sekarang tinggal 6. Masih untung kan? Yang bikin gak tahu diri karena kita paksa keuntungannya harus besar terus. Maksain mau menang sendiri. Padahal waktu dulu saudara untung 10, sekarang 6, 4-nya kemana? Mungkin bagi untung sama yang belum beruntung waktu itu. Karena dia bertobat, jadi kata Tuhan untung lu bagi 2, kan begitu. Nah, mari kita lihat bahwa ketika dunia begitu tidak menjanjikan apa-apa, tapi Tuhan kita konsisten menjanjikan apa-apa. Nah, kita akan belajar bagaimana agar kita bisa berakar luar biasa di dalam kekristenan kita. Ya, ada 3 kata tadi, bukan cuma akar. Engkau harus berakar, engkau harus teguh, beriman, engkau harus mengucap syukur. 3 bagian ini kita belajar. Sederhana, saya nggak suka yang jelimet-jelimet ya. Saudara kalau yang udah kenal saya ya kan, yang belum kenal ya kenalan nanti ya. Nah, lihat yang pertama. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 7 sampai ke 8, ini jelas sekali diajarkan kepada kita. Ya, saya baca, saudara boleh ikut di situ. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Hanya, betul ya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi dikuatkan dulu nih, teguh saudara, hati-hati ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Perintah ini jelas atau surat ini jelas ketika Yosua menerima tongkat estafet dari Musa. Lalu Yosua bilang gini, mana mungkin saya menghadapi dunia nyata, selama ini kan saya hanya ada di belakang Musa, tapi sekarang kau harus memimpin. Dan disampaikan Tuhan, you pasti bisa mimpin kalau yang kita baca tadi, kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Di Semarang ini berat, ada simpang 5 loh. Mesti ke kiri kanan semuanya tukang dagang, ya kan? Jangan menyimpang. Kalau akar mau kuat, jangan menyimpang. Sama-sama dengan saya bilang, jangan menyimpang. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi kalau orang gak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, gak mungkin dia bisa hati-hati. Kalau saudara hati-hati pun gak akan bisa teguh. Karena kunci untuk bisa hati-hati, saudara dan saya harus merenungkan firman Tuhan. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Saudara berhasil nggak sampai ke hotel ini? Berhasil dong kebaktian. Tapi saudara pulang, belum tentu saudara beruntung menikmati berkat Tuhan. Karena orang yang ada di tempat ini, mudah-mudahan jangan ya, belum tentu semua hatinya berkobar-kobar mau datang. Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan benar-benar semua berkobar. Karena untuk membuktikan saudara berkobar-kobar, itu akan dilihat waktu pulang sampai ke rumah. Tadi kemarin siang ngobrol sama Bu Gembala, malam lagi ya, lagi ngobrol nih sama Mami. Kalau yang sana Mami toko, kalau yang sana Mami tolong, ya kan. Kalau sana soal kalau minta tolong sama Mami sana, ya kan. Saya bilang begini, di Jakarta ya, ada ibadah isinya ribuan orang. Top kayaknya. Tapi pulang gak berubah tuh. Ibu-ibu rajin nih datang ke Victory. Kamis doa di gereja masing-masing. Jumat pergi kemana, Rabu kemana. Tapi gak bisa lepas selingkuhannya loh. Ada kan yang begitu? Kalau nanti doa maju-maju. Nangis-nangis. Belum diapa-apain jatuh sendiri. Bingung saudara. Pokoknya afdol kalau udah jatuh kan. Tapi pulang begitu bilang, lu tinggalin tuh laki. Berat Pak, abis itu sayangnya beda sama suami saya. Jadi itu hanya orang yang berhasil datang ke ibadah, tapi dia tidak beruntung menikmati kasih Tuhan. Begitupun juga nih suami-suami nih, laki nih. Rata-rata laki kalau kesini peraturannya bawa perempuan ya. Bapak itu istrinya kan. Nah yang laki sendiri nih, bahaya ya kan. Laki-laki datang kebaktian kaum pria. Bilangin sama suami saudara yang masih sama wewe gombel tuh, datang sama pria, datengin, tapi nggak bisa ninggalin. Itu orang yang akarnya nggak kuat. Nah dari ayat ini saya pelajari, kalau kita mau punya akar yang kuat, maka saudara dan saya harus diisi nih dan dijalani. Jadi nggak cuma isi, ini saudara lagi datang nih lagi isi nih, isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Tapi keluar harus dijalani dong. Isinya itu harus diaplikasikan, isinya itu harus dieksekusi. Makanya banyak orang Kristen akarnya nggak kuat, cuma jago ngisi dirinya dengan firman Tuhan. Nonton YouTube ibadah, semua pendeta dia tontonin sampai gila sendiri, bingung sendiri dia saudara. Dia datang ibadah apapun di Semarang, tapi nggak berani mengeksekusi firman itu, maka dia akarnya rapuh. Dan selalu cari pembenaran atas kesalahan. Saudara, yang paling susah itu konseling adalah kalau orang datang mau cerita sama kita dan kita mau diharapkan kita mengamini dia gitu. Ibu cerita sama saya, terus kalau saya bilang, Bu harusnya nggak begini, dia marah, cari orang lain lagi untuk bercerita. Yang cerita bilang, iya ibu sebetulnya benar juga, emang ibu selingkuh tuh nggak salah sih Bu ya, emang gara-gara suami ibu udah 16 selingkuhan, ibu baru sekali, nggak salah. Nah orang tuh senengnya dicari pemateraian, senengnya dicari bahwa curhatan gue diterima. Saudara kalau curhat sama pendeta, jangan harap-harap pendeta bilang iya. Kalau itu nggak benar, dia pasti akan bilang nggak benar gitu saudara. Ya, jadi isi dan jalani hidup dengan firman Tuhan. Kalau akar kita mau kuat, datang ini bagus saudara. Nanti besok ada ibadah apa, datang terus, nggak apa-apa, bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau menjalani. Yesus bilang begini, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, enggak sampai di situ, tetapi yang melakukannya. Akar semakin kuat kalau kita melakukan. Saya nggak tahu kalau bahasa saya soal pohon salah, tapi yang namanya akar dia mencari nutrisi kan.
Dia cari makanan, air, apa supaya dia terus berkembang ke kiri, ke kanan, atau semakin dalam. Kekristenan harusnya seperti itu. Cari nutrisi yang sehat. Ya, mungkin terlalu kasar saya bilang, enggak semua ibadah itu juga memastikan ada vitamin yang sehat. Kalau saudara pulang ibadah jadi bingung, itu enggak sehat bisa-bisa. Tapi pulang ibadah jadi sukacita, itu ibadah yang sehat. Kan ada ibadah yang pulang dia menjadi susah karena dia terhakimi mungkin oleh pendetanya, terhakimi oleh pengurusnya. Kok gue datang ke sini malah gue diajarin, di press, dibikin susah. Berusahalah datang ibadah pulang, akar saudara menerima nutrisi yang baik. Ya, lihat kiri kanan saudara, nutrisi yang baik dalam hidup saudara kalau ngaca, mukanya lebih muda dari umurnya. Nah, ngaca lu bener pulang, pura-pura ke toilet sana. Lihat gini, aduh ampun gue 56 kok kayak 65 ya. Nah, saudara penyembahan 2 jam sehari nggak dapet tuh, terus tambah. Tapi kalau ngaca gini, umur saya 59. Ih gila, sel gue kok 49. Nah itu nutrisinya bagus. Akar di dalam tubuhnya bagus sehingga mukanya seger gitu. Begitupun rohani kita. Akar rohani kita harus makan nutrisi yang baik. Ya. Nah, yang kedua, saudara. Jadi yang pertama, jangan cuma datang ibadah, tapi jalani ibadahmu. Jangan cuma datang doa sampai pagi, tetapi pulang saudara cuma ngorok tidur, dan suami bilang gini, doa sih sampai pagi. Sampai sarapan gue aja lu nggak siapin. Nah itu juga nggak beres tuh saudara ya, nggak beres ya. Buat saya kalau saudara mau bertumbuh, mau akarnya sehat, yang pertama adalah jadi berkat di ring 1 di Yerusalem. Suami nggak tobat ya biasa aja, nggak usah stres, nggak usah stres suami nggak tobat. Yang penting saudara dan saya konsisten dalam pertobatan, karena lewat itu dia akan melihat buahnya. Jangan suami saudara main golf, saudara main bowling, suami saudara ngopi bilang, gila bini gue kalau udah sebulan sekali si Eli datang udah kayak nggak bisa diganggu, victory semua dia urusin, pohon lah diberesin, layar lah. Tapi kalau udah pulang cerewetnya minta ampun, nggak ada guna bu, nggak ada guna ya. Ya lebih baik kita terus konsisten mengisi hidup kita dengan firman dan konsisten melakukannya di rumah kita. Jangan suruh orang di rumah bertobat, enggak zamannya lagi. Suruh orang di rumah lihat gaya hidup kita, buah dari pertobatan kita. Dulu tahun 70-80 benar, bertobat lo, masuk neraka, udah enggak. Fenomenanya berbeda, cara menginjil pun berbeda. Sekarang jangan koar-koar ngomong-ngomong tentang Yesus, tapi bertindaklah tentang Yesus. Itu udah paling paten. Kalau saudara lahir nggak punya karunia kayak saya, ngoceh sih sampai jam 2 juga saya kuat ngomong saudara. Saudara nggak akan pernah bisa. Lebih baik udah diam. Yang penting hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Dan semua kejadian di rumah, aku akan bilang semua perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Beri tepuk tangan, yes. Lu kira lagi nonton film ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa menjadi orang Kristen yang kuat? Yang pertama, jaga akar rohani saudara dengan cara isi dan hidupi firman Tuhan. Yang kedua, ayat tadi mengatakan begini, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus, lalu dikatakan teguh dalam iman. Iman adalah bukti segala sesuatu yang kita yakin dan belum kita dapat. Kemarin saya beriman, waktu saya dihubungi Bu Eli untuk di sini berapa bulan lalu, ya saya beriman dong, saya doa Tuhan, saya mau sampai di Semarang. Itu iman saya. Sampai semalam iman saya, Tuhan besok pagi saya bangun, saya tadi pagi bangun agak pusing. Kenapa ya jalan kok pusing? Aduh, kok pusing kenapa? Pas saya bangun ini ada agak-agak budak kiri, rupanya keseimbangan ya kalau budak gitu ya. Agak mungkin tidur terlalu miring ke kiri, kebanyakan ronde pakai rumput laut loh saudara di sini, aneh-aneh aja di sini, pakai kulit jeruk kering ya kan, belum ada tuh di Jakarta. Terus saya bangun kok ada pusing gitu. Terus saya beriman, Tuhan saya besok nanti mau ibadah doa. Nah ketika saya sudah berdiri di sini, ketika saudara sudah duduk di sini, maka saudara nggak bisa lagi bilang saya beriman mau ibadah karena imanmu sudah terjawab. Maka iman saya berikutnya, Tuhan saya mau dong habis ibadah saya diberkati. Orang waktu saudara naksir cowok, saudara beriman, saudara berdoa supaya dapat cowok itu, betul kan? Kan kalau saya sudah dapat, berarti bukan lagi saya beriman supaya dapat, beriman supaya saya bisa menikah. Maka perjalanan hidup diisi, iman adalah bukti sesuatu yang saya mau dapat tapi saya belum dapat, tapi saya yakin dapat gitu loh.
Nah, begitu sudah menikah, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya pengen punya anak loh. Saya pengen anak saya kuliah nanti. Kan saudara menghidupi iman saudara sepanjang. Begitu anaknya udah wisuda, ya udah selesai iman berikutnya. Tuhan kalau izinin saya berdoa supaya dia punya pasangan, ya, nggak seperti suami saya gitu, atau punya pasangan nggak seperti istri saya, ya, yang lebih baik. Kan itu beriman. Dan waktu dia menikah selesai. Jadi iman itu berkejaran terus. Dan untuk mengejar sesuatu kita butuh akar yang kuat. Ya, saudara, itu iman, sederhana aja. Lalu yang kedua dia bilang, saudara harus punya iman yang teguh. Nah, di ayat selanjutnya, ayat yang ke-9 bilang begini dalam Yosua pasal 1. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Yosua tidak boleh mengalami kecut hati. Ya kan, itu istilah dari tawar hati, kecut hati, pokoknya gitulah, kecut ya. Saudara bisa bayangin kalau makan yang kecut. Lalu saya tertarik sebelum masuk pada ayat yang menguatkan ini, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Sampai nggak Yosua ke tanah perjanjian? Sampai loh. Dan yang saya pakai bahasa kadang bahasa Jakarta ya, yang gilanya dari Yosua adalah ketika dia mempertontonkan imannya kepada para pengikutnya. Waktu dia mau masuk tembok Jericho, Tuhan tidak suruh bawa bulldozer, Tuhan hanya suruh dia muter-muter kayak orang sakit jiwa selama 7 hari. Hanya bawa pemain keyboard, pemain trompet, saksofon, drum, muter-muter aja sama pemuji tuh yang tadi cewek 3 orang, ya kan, terus muter-muter 7 hari. Dan itu nggak masuk akal. Tapi iman bukti segala sesuatu yang belum terjadi, belum kita lihat. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 8, maka dikatakan begini, Abraham dengan taat mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, pergi ke satu tempat yang nggak tahu tujuannya. Saudara ke tempat ini tahu tujuannya. Dibilang beriman juga ya tipis-tipis gitu. Ya kan? Ibrani 11 ayat 7 bilang begini, maka Nuh dengan taat mengerjakan, membangun bahtera, dan dengan imannya Nuh menyelamatkan keluarganya dan menghukum orang-orang yang menghina imannya. Jadi ini menarik sekali. Untuk kita bisa menjadi kuat, maka percaya kalau Tuhan pasti menepati janji. Kalau orang mulai ragu sama Tuhan, benar nggak ya Tuhan? Dia sulit punya iman yang teguh. Nih, Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22. Tadi saya singgung soal Abraham ya. Roma 4, 18, 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sudah jadi belum? Belum. Saya suka pakai kalau iman itu istilah khotbah di Jakarta, orang kalau mau beriman harus gila. Must be crazy, harus berani gila. Harus berani di atas rata-rata. Gila bukan ke rumah sakit jiwa ya, maksudnya gila nih. Kalau dia melakukan hal seperti ini, saya lebih lagi. Saya orang yang nggak pernah alergi bilang orang Kristen harus berlomba-lomba sesama orang Kristen, tetapi berlomba dalam hal positif, berlomba-lomba untuk lebih berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau saudara merasa gue jadi pengurus, yang penting setiap bulan jadi, gue jadi peserta, gue main kamera, gue main musik, gue main itu, begitu doang. Saudara nggak berlomba-lomba, itu kebiasaan. Kebiasaan yang tidak menghasilkan buah apa-apa. Berlomba-lomba bukan berarti juga nanti, oh berarti besok kita doa yuk, mulai jam 11 malam sampai jam 4 subuh. Nah itu nggak ada kerjaan juga saudara ya. Ntar laki lo didoain perempuan lain, bahaya juga. Nah bagaimana Alkitab menulis, bagaimana Paulus bilang beginilah ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi orang yang mau teguh dalam iman, dia harus percaya kalau Tuhan pasti memenuhi janjinya.
Itu kuncinya. Yakin nggak janji Tuhan dalam hidup saudara? Yakin nggak janji Tuhan dalam hidup suami atau anak, menantu, cucu, besan? Kalau nggak yakin, sulit iman kita menjadi teguh. Iman bukti sesuatu, segala sesuatu yang kita harapkan, tapi kita belum dapat. Abraham itu luar biasa. Agar punya kekuatan, saudara dan saya harus pegang janji Tuhan. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena kepercayaannya. Lihat kiri kanan saudara, bilang, percaya dong. Percaya. Ya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia, huruf besar, janjikan. Tuhan janjikan, penutup. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kalau kita mau strong, mau punya kekuatan dalam hidup ini, yuk tunggu janji Tuhan dengan menjalani syarat-syarat, aturan-aturan main sesuai firman Tuhan. Maka itu dianggap Tuhan sebagai satu kebenaran. Yesus dalam Yohanes 8 bilang, kalau kau mengerti, mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan. Jadi hanya orang yang merdeka yang bisa menanti janji Tuhan. Tuhan kalau janji pasti ditepati. Saya nggak tahu berapa hari lalu apa minggu lalu ya, pas saya lagi buka Instagram, Bu Eli lagi siaran, nggak siap malam saya lihat, mau ngapain gue ngeliatin perempuan terus gitu kan. Tapi kalau nggak salah Bu Eli pernah bilang begini, tapi nggak diterusin. Dia bilang gini, saya doa nih ya dalam seminggu, hari apa tuh? Tuhan kabulkan begitu ya. Ada, pokoknya ada siarannya gitu. Pokoknya nggak disangka-sangka Tuhan mengkabulkan doaku gitu. Terus udah lewat ya kan medok gitu kan. Saudara lihat, nggak disangka-sangka, tapi kan sebelum yang nggak disangka-sangka datang, dia tetap tunggu dan yakin akan janji pemeliharaan Tuhan. Kita nggak pernah tahu Tuhan memelihara dalam hal apa, kita nggak tahu. Kalau cuma makan nggak perlu Yesus, saudara. Orang di luar yang nggak punya agama juga makan sehari 3 kali. Saudara jangan bersaksi sama saya, Pak saya sejak beriman makan sehari 3 kali. Nggak usah beriman, ya burung juga dikasih makan sama Tuhan. Saudara nggak perlu ngomong cerita tentang Tuhan, tentang, waduh puji Tuhan Pak, anak saya sekolah lulus. Nggak usah ngomong iman, orang nggak percaya sekolah lulus. Tapi kalau saudara bilang, saya duit entek Pak, nggak ada sama sekali. Anak saya diwisuda di Amerika, ada aja beasiswa. Nah itu boleh cerita. Kalau cuman TK, SD, SMP di Jawa Tengah ini nggak bayar negeri, ya kan? Ya itu udah satu kasih karunia. Nah yang bisa saya pelajari dari sini, kalau mau jadi kuat, yuk mulai pegang janji Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan punya perkara apa dalam hidup ibu-ibu dan bapak. Untuk tahu perkara itu, tadi poin pertama, akarnya harus kuat. Orang kalau males baca Alkitab, saudara, dia nggak akan pernah tahu apa-apa dalam hidup. Cuma sok tahu. Ya, dari gereja pertama dimulai sampai saya ngomong, khotbah ujung-ujungnya habisnya apa? Rajin baca firman Tuhan ya. Nyanyi-nyanyi sendiri, dibilang gelo nggak apa-apa. Nyanyi-nyanyi di rumah, mumpung nggak ada yang larang. Soalnya kan saudara fals. Kalau nyanyi di sini, waduh kacau ya kan. Doa Bu, doa 3 aja nih unsurnya. Baca firman, doa, nyanyi-nyanyi. Aduh Kristen udah paling enak. Nyanyi nggak perlu ambil air sembahyang. Baca Alkitab nggak perlu cuma pakai sarung, nggak. Yuk dasteran nih sambil keringet doa asem-asem. Yuk masih bisa dengar firman Tuhan. Saya aja yang udah kerjaannya cuma khotbah, mau tidur tuh sampai pagi. Dia ngerasa kali dicuekin. Saya puter tuh mulai dari Hosea, Yunus, terus sampai saya ketiduran kebangun. Dengernya aja firman Tuhan. Bodoh lah, gue lagi udah hilang dia ngomong terus. Saya masih yakin kali roh gue denger, gue nggak ngerti. Kita aja yang udah kerjaannya begini, tiap hari denger firman Tuhan, saudara. Gimana saudara yang kerjaannya cuma sebulan sekali ibadah, habis itu ya udahlah, ntar ibu ketua yang ngatur lah, retret apa, udah urusan ketua sama pengurus. Aduh, jauhlah saudara berakar kuat. Yang pertama berakar kuat, kasih nutrisi di hidup saudara, itu kunci.
Yang kedua, kalau nutrisinya udah kuat, saudara harus pertontonkan kepada dunia bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Dan hidup yang kujalani ini akan menghasilkan buah. Kenapa? Karena hidup yang kujalani adalah hidup dengan iman yang saya percaya janji Tuhan terpenuhi dalam hidup ini. Wow. Lalu kita lihat yang ketiga. Udah jam 11 perapat nih, soto udah buka di situ. Soalnya kemarin ke Pelangi katanya nggak bisa, apa tuh makan apa sih tuh, getuk katanya jam 11 baru mateng gitu. Hebat ya Semarang, bingung saya. Saya selama ini ke Semarang taunya makan-makan ya cuman itu aja tuh, yang ayam goreng macet. Ternyata lurus dikit ada ayam goreng, ayam rebus ya, ayam goreng yang suka macet tuh. Nah sekarang kemarin malam ayam rebus, keren banget ya. Nah tadi dibilang begini, hendaklah engkau berakar, engkau teguh dalam beriman. Ini kunci yang terakhir saudara. Saudara dan saya harus melimpah dengan ucapan syukur. Mau tahu orang yang mengucap syukur? Ini sedikit penghakiman kali ya. Lihat mukamu, kiri kanan muka temenmu tuh, lihat. Yang mukanya kayak tekuk-tekuk lapan tuh kurang bersyukur. Mau duitnya banyak, mau anaknya berhasil, menantunya kaya, kalau mukanya tidak cerah kurang bersyukur. Gak bisa saudara bilang, ya elah Pak Pendeta udah bawaannya dari sana, waktu hamil mak saya marah-marah terus, waktu hamil bapak saya kerjanya pukulin mama. Enggak, bisa berubah ya. Muka cerah bukan berarti harus cantik saudara, ya kan? Muka cerah itu ditentukan apa yang ada di dalam. Bahasanya apa putri Indonesia, apa inner beauty. Inner beauty. Kalau dalamnya inner beauty, pasti nggak mungkin Beauty and the Beast saudara. Pasti ya. Nah ini kita lihat, kalau saudara dan saya mau melimpah dengan ucapan syukur, jadi menjadi kuat 3 dasar yang sederhana. Akar kuat, ya kan? Iman yang teguh, mengucap syukur. Itu kuncinya saudara. Kalau saudara mau pulang teguh, lihat laki nggak berubah, suami nggak berubah, istri nggak berubah, anak nggak berubah, mertua galaknya minta ampun, dari hari pertama menikah sampai punya cucu udah diwisuda, mertua gue lebih jahat dari iblis pak, jahatnya minta ampun. Tunjukin aja sama dia, saya adalah orang yang punya akar yang kuat. Lu sejelek apapun kalau lihat muka gue akan tetap mengucap syukur. Karena apa? Karena ada janji Tuhan, minimal sebelum lu mati lu bertobat, kan gitu, itu janji Tuhan. Ya, tapi jangan ngomongin begitu sama mertua saudara. Ya, belum habis kalimat udah diusir saudara ya. Lihat yang menarik. Kolose 3 ayat 15, Kolose 3 ayat 15 berkata begini, hendaklah, ini perintah saudara. Kalau sudah kata hendaklah, ini perintah. Tepuk kiri kanan saudara, mungkin ada yang ngantuk biar segar. Gua bingung ya kan? Ya. Begini saudara. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi ada perintah bahwa hati kita ini harus digerakkan oleh damai sejahtera. Tanpa digerakkan oleh damai sejahtera, nggak mungkin saudara bisa langgeng dalam kehidupan rohani. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kita ini satu tubuh. Kita harus bersyukur. Dan waktu kita dipanggil menjadi satu tubuh, maka yang menggerakkan adalah damai sejahtera. Makanya waktu datang lihat kan, apa kabar bu, apa kabar, apa kabar, foto pak, itu damai sejahtera juga. Terus ada yang nggak kebagian foto marah, nah dia kehilangan damai sejahtera, ya kan? Cepat saya baca ulang ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah saudara dan saya dipanggil ke PD Victory hari ini untuk menjadi satu tubuh. Dan saudara sama saya harus bersyukur. Kalau WL Singer ajak nyanyi joget-joget dong. Kalau WL Singer ajak, orang Kristen ini lucu ya. Saya mau bahas tentang bersyukur gitu. Bersyukur lebih nyanyi, ibadah, memuji Tuhan bisa loh nggak gerak. Padahal lagunya udah jelas Allah bangkit, dia bisa diam. Tapi kalau dia reuni SMP, pergi di sana di gunung-gunung, jogetnya kayak orang kesurupan. Padahal lagunya terlena, lagunya padahal dangdut. Sayang, aku orang krungu, jogetnya gila. Ate-ateku mengharapmu kembali, joget. Tapi giliran nyanyi lagu gereja nggak bisa loh. Saya nggak tahu budaya apa yang membuat saudara bilang, nggak enak lah sama Tuhan. Saya nggak mengadopsi lah Daud yang guling-gulingan lah.
nanti juga berlebihan ya, kita bukan Daud, Daud punya perkara sendiri. Tetapi masa untuk Tuhan kita nggak bisa sih mengekspresikan diri kita untuk menari? Ya kalau udah tua ya pokoknya kan kita bisa lihat lah narinya nggak sama yang 40 tahun, tapi kan dari ekspresi bisa terlihat. Orang kalau mau menang menghadapi tantangan hidup, mau menjadi strong, akarnya kuat, nikmati hidup dengan nutrisi yang benar, firman Tuhan, ibadah, koinonia, persekutuan, ada diakonia, ya kan, ada marturia, terus isi. Lalu semakin kuat iman itu dengan apa? Waktu saya mengerjakan pertobatan saya yakin di ujung sana janji Tuhan saya pasti dapat. Hanya orang yang tahu siap menggapai di ujung sana, maka dia kuat. Lalu yang ketiga, saudara dan saya harus mengucap syukur. Kita ada di tempat ini, Alkitab bilang harus menjadi satu di dalam Kristus. Untuk itu kita dipanggil menaikkan syukur. Dengan demikian kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita tidak menjadi satu, maksudnya gini, kita satu menyembah Tuhan yang satu di tempat yang sama dengan atmosfer yang sama, maka harusnya ekspresinya nggak jauh beda. Kalau ekspresinya beda, yang satu ngelihat udah telat duduk di depan lagi. Kenapa sih tasnya mesti di atas? Palsu saya rasa tuh. Sibuk kayak urusin orang. Wow, di Jakarta dulu resto-resto ya saudara, resto maksudnya kayak tempat makan yang keren-keren gitu di mall, selama sebulan-bulan puasa tuh kosong, sepi. Tapi tahun lalu, bukber, buka puasa bersama, mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu, pokoknya temen SMA buka puasa rame di mana-mana. Tapi sebulan kemarin sepi. Kenapa? Karena yang pakai tas-tas mahal suaminya ditangkepin sama KPK. Benar bu. Makanya yang berbahagia adalah orang-orang yang bukan pegawai negeri. Saudara kalau punya tas-tas mahal nih, saudara pergi ke mall taruh di atas gini saudara, biarin orang tahu. Kenapa? Gue nggak jadi rampok ya kan? Yang dulu tas-tasnya di atas sekarang bilang enggak ini Mangga 2 kok. Dulu orang pakai tas bilang Mangga 2 ya. Sekarang mendadak. Nah itu yang rampok-rampok. Saudara kan bukan rampok. Kayak lihat dari muka kan istrinya bukan suami pegawai negeri kan. Kalau swasta boleh cari duit sendiri. Nah itu penting tuh. Sepi mall sebulan. Saya kan tukang hobi juga ke mall makan. Sepi mbak, sepi. Mau beli tas second juga ada, teman-teman saya banyak kalau mau ya. Ntar saya bilangin ya. Nah lihat. Untuk dapat melakukan keinginan itu, sebagai ayat yang terakhir 1 Tesalonika ayat 18. Saudara ingat mengucap syukur itu perintah. Sama seperti Yesus khotbah di bukit bilang gini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, itu perintah. Saudara harus mencahayakan diri saudara di dunia yang gelap. Itu perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu perintah. Nah ini juga perintah. Dikatakan gini 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Waduh Pak Pendeta susah. Laki gak pulang-pulang gua mesti mengucap syukur. Perintahnya mengucap syukur. Gila nih. Gak bayar listrik nih hari ini. Perintahnya mengucap syukur. Saya tuh menderita banget Pak. Untung gak jauh nih hotel. Saya kalau ibadah mesti jalan loh Pak. 3 kilo pulang pergi. Mengucap syukur. Ada cerita nih satu raja sukanya berburu. Rajanya keren, ganteng, semua dari kuku sini sampai kuku kaki. Kalah dah Bu Eli. Ya, kak ibu-ibu nih yang suka mani-pedi kalah. Nih cowok keren, tapi ganteng, bukan melambai gitu. Dia hobinya berburu, saudara. Lalu dia setiap kali berburu, dia bawa 3 ajudan yang badannya gede-gede. Nah dalam satu perburuan, saudara, ketika dia mulai mana nombak, terus tiba-tiba dia diserang singa atau apa, terus dia punya pisau berbalik kena dia, terus jarinya putus, saudara. Bayangin nggak, raja yang ganteng nggak punya jempol, udah kagak enak, ya kan? Ibu jari nggak. Lalu dia pulang, dia sedih, dia ngaca, mana ya kalau ketemu kerajaan lain. Lalu dipanggil salah satu ajudannya, kamu tahu nggak? Kamu sih nggak hati-hati. Tadi waktu singa nyerang, saya begini pisau, harusnya kamu tolong. Gitu. Ajudannya nekat, kalau yang lain kabur. Jari saya putus, gimana? Gitu. Ajudannya bilang, ya ilah Pak, maaf Baginda Raja, udah bagus jari daripada tadi diterkam mati. Terus bayangin nggak ada ajudan ngomong gitu sama Raja, ya kan? Raja cuma ketawa gini, panggil Algojo, penjarain nih orang, kurang ajar, gitu dong. Kalau zaman Nebukadnezar penggal, saudara.
penjarain, dan dia dipenjarain untuk waktu yang tidak tertentu, tidak ditentukan. Terus besok dibawa lagi pengawal baru, pengganti. Dia berburu lagi. Ketika dia berburu, dia masuk ke satu perkampungan, isinya orang primitif yang masih nyembah dewa, masih mungkin makan orang. Ketangkeplah ini berempat, saudara. Kan karena raja ganteng, jadi ini orang bilangin, nah ini yang paling ganteng, ini kita bunuh duluan untuk mempersembahkan kepada dewa-dewa. Saya bisa bayangin nih, orang bersyukur tuh harusnya seperti raja ini. Begitu dia udah ditidurin, siap ditusuk, dia lihat jempolnya nggak ada. Kan segala sesuatu kalau dipersembahkan kepada dewa, ya seketuhannya harus sempurna. Makanya raja, nggak ada jempolnya, entar kita kualat, balik. Yang 3 mati, saudara semua. Serajanya pulang. Gara-gara jempol gue nggak mati. Lalu dipanggil dong yang di penjara, sini. Thank you ya. Lo bilang jempol hilang daripada nyawa. Saya tuh kemarin mau dibunuh tuh 3 teman kamu mati semua. Untung saya nggak ada jempol. Dia bersyukur kan. Terus si pelayan ini bilang, saya juga bersyukur pak. Kalau saya cari muka, saya ikut bapak ke sana, saya yang mati. Jadi bapak nggak ada jempol, bapak hidup, saya juga hidup. Akhirnya dua-duanya berdoa, bertobat. Makanya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, bersyukur. Sama-sama dengan saya bilang, bersyukur. Lihat kiri kanan. Lu biar pesek juga bersyukur, bilang. Lu biar belok, biar sipit, biar pendek, biar jangkung. Duit udah tinggal KTP doang di dompet, bersyukur. Saya tuh pertama tobat tuh yang paling menguatkan saya Filipi 4 ayat 19. Allahku kan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus. Itu saya kuat banget. Saya ketika memutuskan jadi hamba Tuhan, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, baca Alkitab aja sampai tunggu dipanggil khotbah. Hidupnya kan cuma begitu. Dipelihara tuh sampai 57 tahun. Saya 57 nih. Bulan lalu, nggak telat kalau mau ngasih kado. Jakarta aja ada yang ngasih buah sulung sampai April ditunggu, ya kan? Ini kan luar biasa, saudara. Kalau kita nggak tahu bersyukur, susah, saudara. Nggak ada saudara bilang bahagia sama saya kalau ketemu cuman, ya pak, bapak tahu deh, saya ini ngurus Victory pak, pada nggak ngerti. Bersyukur, banyak orang pengen jadi pengurus, ya kan? Maaf nih ya para pengurus kandang, mesti banyak bersyukur. Banyak orang mungkin mau jadi, tapi Tuhan pilih. Atau juga jemaat Victory, bersyukur. Ada orang yang mau urusin saudara datang ibadah, duduk dingin, pakai lampu kristal, ada pohon, habis dulu foto-foto, pulang kritik. Kan jemaat cuman begitu. Asik sih ruangannya, tapi ya gue rasa ya, nggak tahu diri. Jadi nggak boleh nggak ada di tempat ini, harus tahu diri semua. Untuk itulah kau dipanggil untuk menjadi satu. Ya saudara ya, yang tukang gini-gini nih di Victory, khususnya rakyat jelata ya, jangan gini-gini. Bersyukur loh. Ini katanya dunia susah, sewa mahal loh. Ini bukan sewa 500.000, nggak yakin saya. Untungnya apa sih buat pengurus? Nggak ada. Buntung ya bu, kalau secara ekonomi, ibu pengurus rugi. Tapi apa? Karena ini adalah ungkapan syukur saya yang luar biasa sama Tuhan. Kalau bicara dagang, gue rugi di sini, tapi Tuhan berkati di sana. Tapi bukan nyogok Tuhan, bukan. Karena memang Tuhan memanggil saya untuk itu. Dan saya pegang janji Tuhan, kalau saya kerjakan apa yang Tuhan mau, karena tidak pernah ada orang yang sia-sia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya mesti kasih tahu, kaya itu relatif loh saudara. Saudara nggak boleh bilang gini, wah dia mah kaya, gua enggak. Nggak ada, orang Kristen nggak ada yang miskin. Nggak ada saudara. Kalau dia lebih banyak, saudara mesti tahu ya, yang lebih banyak itu kepalanya bisa pecah kalau nggak kuat. Karena banyak juga yang begini, banyak juga yang minta sumbangan. Banyak juga, banyak gitu loh. Sebetulnya lebih enak yang nggak punya, karunia menikmati. Lu naik mobil temen lu, yang bayar pajak temen lu loh. Lu naik mobil temen lu, enak aja ngomong, dari sini ke sini dong, ke Solo dong, bensinnya siapa yang bayar? Udah turun pakai ngomong, mobil lu sih kurang enak ya, nggak tahu diri nggak? Nggak ada di sini ya, di sini mesti bertumbuh dalam Tuhan. Saudara mesti tahu firman Tuhan, engkau dipanggil di sini untuk menjadi satu tubuh. Untuk itu bersyukurlah. Di dalam 1 Tesalonika perintah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikehendaki Tuhan, saudara dan saya harus bersyukur dalam segala hal.
Jangan pernah terus-terus melihat kelemahan, kekurangan kita. No, di balik kelemahan, kekurangan ada kelebihan yang Tuhan berikan. Memang saudara siapa pengurus ngerasa lebih? Enggak. Lu juga ngurus kalau nggak ada yang datang. Lu siapa yang lu mau urus? Ya kan, jadi kita punya kelebihan. Saya punya tenaga, mungkin saya punya uang untuk ngurus ini. Tapi saya kan butuh juga jiwa yang Tuhan kirim. Nah jiwa datang, ya gue datang. Di tengah kelemahan saya nggak punya waktu untuk ngurus, tapi Tuhan memfasilitasi. Makanya inilah jadi satu tubuh di dalam Kristus. Nggak ada yang lebih kuat, nggak ada. Nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin. Kalau kita tahu mengucap syukur, di sini ada orang jualan pecel lele nggak ada ya, cuma Jakarta. Ya, saudara cuma makan ayam rebus satu bertujuh juga bersyukur. Lihat tuh di meja situ berempat, ayamnya 8. Ih gila ya. Biarin aja. Ntar dia juga lambungnya pecah. Iya kan? Mending kita satu ayam berenam. Sakit mah juga, lambungnya kurang terisi. Nah kalau tahu bersyukur, Tuhan bisa kirim yang lebih, ngirim ke sini loh. Ya, tapi iman saya mengajar saudara bukan iman yang peminta-minta, bukan ya. Saya orang yang lempeng-lempeng lah. Saya percaya Tuhan dengan roh, saya percaya juga dengan akal budi. Alkitab bilang mengasihi juga dengan akal budi. Di Victory nggak ada tuh, janganlah sampai ada ajaran pengen punya mobil ambil minyak urapan, mobilnya dikepret-kepret, digampar loh mas satpam. Nggak ada begitu. Mau punya mobil ya kerja, minta Tuhan berkati, dapat duit baru beli, dan itu pun kalau kebutuhan. Kalau cuma keinginan nggak usah lah. Saudara lebih hebat naik Grab, pergi ke sini naik Innova pakai supir, pulang naik Avanza supir lah baru lagi. Orang lagi makin kaya ya dia sejak di Victory, pergi mobil lain, pulang lain, supirnya berapa gajinya? Nah, bayar cuma 20.000 kok, nggak ada persoalan. Salah bisa marahin, papa salah dong beloknya ke kiri, iya bu, gitu. Turun nggak bayar, udah pak ya, cek tinggal pencet. Jadi semuanya biasa-biasa aja hidup ini. Jangan pernah minder. Di dalam persekutuan kita dipanggil menjadi satu tubuh yang kuat menopang yang lemah agar terjadi keseimbangan. Itu pesan Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi hari ini saudara, kalau ngomong emang enak bener 11:30 nih. Kita belajar bagaimana agar kita bisa kuat menjadi orang Kristen. Bagaimana kita menghadapi tantangan hidup yang makin gak jelas. Orang Kristen ceritanya jelas, dunia tidak jelas. Karena Tuhan bilang begini, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai dirimu. Bukan kecelakaan, tapi yang ada sukacita, damai sejahtera, dengan masa depan yang penuh harapan. Itu saudara mesti pegang. Ya, kalau pakai bahasa saudara kita, itu takdir kita saudara. Kita agak aneh dengar kata takdir. Takdir itu artinya sesuatu yang gak bisa dirubah. Ditetapkan. Jadi ketetapan kita masa depan penuh harapan. Gak ada tuh lompat dari hotel mati. Ya udah takdir. Nah itu on. Karena Tuhan gak pernah punya rencana untuk saudara seberat apapun lompat dari hotel. Dan Tuhan selalu merencanakan. Ini saya berani bicarain. Tuhan merencanakan dalam hidup saudara. Bahkan sampai pencobaan pun Tuhan rencanakan. Kenapa Tuhan izinkan ada pencobaan? Tapi lihat rencana Tuhan kan hebat. Pencobaan itu tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Tuhan itu ibarat kita sekolah, kita sampai kelas 3 SD nggak mungkin ujian dikasih soal 1 SMP. Nggak mungkin, mati kita saudara. Jadi kalau kita berpegang pada kitab Korintus itu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Karena Tuhan tahu kekuatanmu. Jangan mengatakan saya nggak sanggup, karena itu keputusan hidup saudara, bukan keputusan Tuhan. Tuhan nggak akan suruh bilang begini, Eli, bawa anakmu tuh ke Tunjungan Plaza, persembahkan kepada saya jam 2 pagi, gorok lehernya. Nggak akan, karena dia tahu nggak kuat Bu Eli lakukan itu, dan apa esensinya melakukan itu, gitu. Iya kan? Makanya banyak orang Kristen tuh suka adopsi ayat yang nggak karu-karuan. Kan tadi bilang Abraham 100, Sarah 90. Misalkan nih saudara udah umur 65, masih bisa melahirkan nggak saudara? Umur 65 nih kita ngomong aja, jangan ngaco lah, kita ngomong aja. Ibu baru menikah umur 65. Ketemu Pak Tua tinggal di Kanada kali ya, kerja mancing-mancing, umur 70, menikah ya bahagia, pemberkatan. Wih datang ini kita semua rame-rame ke Kanada. Wah seketahuan tuh yang gratis berapa, yang numpang berapa, yang pulang pakai bungkus. Terus nikah diberkati pendeta. Terus mungkin nggak yang umur 65 melahirkan? Jawab dong kelompok A. Ayo.
kelompok A dulu, B tenang. Nggak tahu. Susah deh Semarang bahasa. Mungkin nggak Bu umur 65? Nah, wah ini dia bilang mungkin, yang lain nggak, silakan berantem. Ya, mungkin nggak umur 65 buat kita manusia? Ya kan? Ya kan? Kita kejawabnya apa? Tenanglah Bu, lagi pemberkatan. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, betul ya? Itu kan omongan-omongan kadang-kadang juga ngebohongin orang, saudara. Ya kan tuh bagi Tuhan, bagi lu gimana? Memangnya lu Tuhan gitu. Terus mulai nih orang paling suka ambil Sarah nih. Sarah aja umur 90 melahirkan. Betul ya, Sarah 90 hamil ya. Pasti ibu bisa gitu. Saya cuman bilang, itu Sarah Bu, lo ling-ling. Mesti tahu saudara. Sarah suaminya Abraham, suami lo Andrew. Apa urusannya lu 65 melahirkan? Ya kalau kita berserah, aduh Abraham pergi ninggalin keluarganya, ninggalin semua ke negeri yang nggak tahu. Makanya umur 90 bisa hamil. Perkaranya lihat dong. Iya kan? Sarah bisa hamil umur 90, pengantin baru, cantik, ninggalin keluarganya, pergi nih sama laukung yang nggak jelas. Kan dia bilang, Sar, Tuhan ngomong, pergi yuk. Lalu jangan ceraiin gua dong. Kemana? Nggak tahu. Kan hanya perempuan gila yang diajak suaminya pergi nggak tahu kemana. Cerai aja, gue masih muda lah, gue janda ting-ting pasti laku. Tapi Sarah ikut loh saudara. Ada perjalanan hidup dengan Tuhan yang luar biasa, iman yang luar biasa. Jadi kalau mau mujizat yang luar biasa, ya hidupmu juga mesti luar biasa dong. Enak aja sakit datang bugem-bugem, doain dong supaya nggak bakal. Mau 10 bugem, 100 bugem nggak bakal. Saudara jangan aneh-aneh lah mulai hari ini. Kalau saudara mau strong, akarnya mesti kuat, nutrisinya mesti bagus. Kalau Anda mau strong, saudara harus punya iman yang teguh, nutrisi itu dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda mau strong, maka apapun yang terjadi Tuhan aku bersyukur, aku pegang janji Tuhan pasti tergenapi. Baru saudara boleh ngomong, saya yakin mujizat itu terjadi. Nah gereja aja udah sebulan sekali ngantuk terus dari tadi gue lihat. Mujizat buat saudara, Tuhan kalau saya datang sebulan sekali jangan ngantuk, Tuhan pasti dengar kalau itu. Lu mintanya enggak mau rumah, mau ini. Lu dengar firman Tuhan 30 menit aja nguap. Makan udah, apalagi yang kurang? Kopi ada. Aduh, haleluya. Victory itu artinya pemenang. Saya selalu kalau komen di PD Victory kan, wah, wanita pemenang. Saudara ini, aduh, saya kasih tahu, perempuan itu lebih kuat dari laki-laki. Saudara udah sering dong dengar seminar itu. Laki nih, aduh ampun bini gue meninggal hari ini, 2 minggu lagi janjian gue kawin sama anggota Victory Semarang. Ya, pokoknya yang paling banyak ngucapin bela sungkawa bisa jadi gue deketin. Tapi kalau gue mati hari ini, belum tentu sampai mati istri saya nikah lagi. Perempuan itu kuat, ibu, ya bangga dong jadi perempuan, tepuk tangan dong, gue jadi perempuan gue kuat. Masa? Justru kita yang menguatkan suami. Banyak cerita gini, wah presiden ini mah sebetulnya bukan presiden, istrinya yang presiden. Ya kan, menteri ini lo jangan harap deh, dia takut sama bininya. Padahal kalau di depan umum, suaminya yang paling galak. Coba, udah pernah kan minta gitu mas suami, beliin aku ini dong, galak lo suami. Beliin, gue gak ada duit, tapi tidur pusing mikirin. Kenapa? Kan dia punya nyenengin istrinya. Cuma istri gak tahu diri aja, gak tepat mintanya gitu. Iya, saya kalau istri saya pengen apa, saya bilang, belum pikirlah. Kepikiran juga kalau suami yang baik kayak saya ya, saya nggak tahu suami saudara. Saya kepikiran juga gitu. Ntar begitu ya ada duit lah Tuhan kasih duit gitu. Ya udah belilah gitu kan. Ya suruh belinya jangan begitu dong bahasanya kayak kepaksa. Setengah kepaksa ya kan. Tapi karena cinta mengalahkan kekesalan. Nah kan begitu. Suami itu lemah. Bukan saya kecil-kecilin laki, betul nggak Pak? Pak umur ada 60 Pak? Belum. Nanti kita nih Pak, laki kalau udah umur 65, bini telat pulang nyari loh. Ya, ada nggak yang suaminya udah 65? Ah tuh ibu tuh geleng-geleng, bener nggak? Ibu nih lama aja nih sampai jam 1 nih kita foto. Suami, di mana sih? Obat mah gua di mana? Belaga tuh supaya pulang. Tapi waktu umur 40 bisa suaminya disuruh pulang cepet. Oh tar dulu, lagi ada rapat ini, cari duit ini, apa ini? Jadi kenyataan bahwa semakin tua semakin lemah. Pria ya, jadi bangga ya ibu-ibu ya. Bangga loh olahraga. Jangan laki kantor pakai daster, pulang kantor dasternya masih itu. Nonton sinetron Korea. Saya jamin saudara mau beriman kayak apapun, laki saudara pasti cari daster yang lebih bagus.
Makanya kalau suami pergi, oke, suami pergi muka lu jelek belum mandi, suami pulang cakep dong, nggak bisa dibohongin. Nih kan saya pria, gue kalau lihat pemandangan di rumah seger juga gue males nyirem tanaman lain. Ya seger ya, nanti ini pulang kebaktian jangan cuma daster kipas lagi. Udah balik lo, udah makan belum? Ya tuh masak Indomie sana, lo masak sendiri. Aduh, ada yang masakin bu, ada yang masakin, jamin. Ya tetap cantik itu bukan berarti gimana, rapi, segar, orang tuh melihat fresh gitu. Ya jangan sampai dia petik bunga di ladang yang lain ya. Jadi hari ini kita belajar apa yang harus kita lakukan agar dapat menjadi orang percaya yang kuat. Ada 3 prinsip sederhana. Ya, yang pertama, perkuat akan rohani saudara dengan terus mengisi dan jalani hidup dengan firman Tuhan. Ya, perkuat, kasih makanan yang benar. Paling gampang mau di Victory Bali kayak Surabaya, saya selalu bilang, download aja renungan harian, Ibu. Itu udah paling gampang. Jam 6 dia bunyi tuh, ting, baca, aduh. Kalau perikopnya panjang kayak pendek, terus ada cerita, ilustrasi. Nanti jam 12 nih bunyi lagi, ting, baca. Nggak sampai 5 menit loh. Ini masalah konsistensi aja. Sehari 15 menit, 5 menit pagi, siang, dan malam. Itu aja download tuh yang tulisannya biru, renungan harian. Gampang, nggak usah tunggu-tunggu, ntar orang kirim di grup WA, aduh banyak bohongnya tuh. Ya, saya kirim WA nih, renungan panjang ke teman. Saking blow on-nya teman saya. Belum 5 detik dikasih jempol. Saya bilang, kapan lo jawab? Baca. Ya kan? Saya punya grup WA kan banyak. Kita grup WA banyak ya, ada 20, 15. Isinya itu aja, muter. Akhirnya nggak kita baca. Konsisten aja, download renungan harian, baca sehari 3 kali. Pasti saudara punya akar yang kuat. Lalu yang kedua, percaya kalau Tuhan pasti memenuhi janjinya. Ini penting. Supaya kita pulang dari tempat ini ada janji. Ada janji Tuhan yang akan tergenapi. Belum tergenapi, saya menunggu, itu namanya iman yang teguh, pasti tergenapi. Ya, kalau suami belum pulang, dia pasti pulang. Ya, Pak, kalau istri belum pulang, tadi saya lihat bapak-bapak datang bertiga nggak ada istrinya. Kalau istri belum pulang, bapak kesini pulang bisa bawa istri. Wow, langsung kan gue udah bilang ke Victory, bawa istri lo maksudnya, bukan bawa istri orang. Di sini semua udah diprotek nih Pak. Ini bini-bini udah kagak gatel lagi. Lo mau keren gini, ini udah kuat nih. Pertahanannya nggak bakal jatuh, nggak akan tergeletak dan nggak bangkit lagi terjerat dalam lautan luka dalam, tersesat nggak tahu arah jalan pulang. Apa tuh? Nggak ada gitu. Ini istri-istri udah kuat, Victory ini udah kuat, nggak ada yang jatuh lagi ya, nggak ada, dan memang belum pernah jatuh. Wah ya kan, itu keren. Yang ketiga, kalau kita mau strong, biarkan diri kita digerakkan oleh damai sejahtera Kristus. Yuk, damai sejahtera itulah yang harus menggerakkan saudara dan saya. Kalau mau datang ibadah ini karena ada damai sejahtera. Lu mau datang ibadah, gue males, ada dia. Itu nggak damai sejahtera. Kalau datang pun saudara, tapi gue nggak mau duduk dekat dia. Gue duduk dekat sini. Ngapain jadi pemunafik di ruangan ini nyanyi? Tapi lu lihat nggak dia? Gue lagi begini kayaknya dia ngeliat gue nggak demen banget. Lu tau nggak dari sejak SMA waktu cowoknya gue rebut tuh, dendam nyampe sekarang. Sekarang udah umur 40 masih aja dendam. Cowoknya juga udah ke laut, gue juga udah kagak demen. Miskin sekarang cowoknya dulu. Gue nyesel pacaran sama dia. Ambil tuh, ambil. Capek bu. Datang ke sini dari rumah modalnya damai sejahtera. Masuk ke dalam sini modalnya damai sejahtera. Pulang dari sini nih berlimpah-limpah damai sejahtera. Maka mau seberat apapun yang terjadi di Jawa Tengah ini, gua mah tetap ketawa. Gua tetap bilang Tuhan gua dahsyat dari persoalan hidup ini. Jadi 3 prinsip ini. Dan saya tutup satu bagian dari Yesaya 40:29-31 yang berkata begini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hari ini kalau kau lelah, hari ini kalau kau datang dengan tidak berdaya, dikatakan dia memberi kekuatan. Ayat ini memang diberikan kepada bangsa Israel. Dan saudara adalah bangsa Israel rohani yang baru. Jadi ayat ini tetap terjadi dalam hidup orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna jatuh, tersandung. Saya mau juga saudara hafal ayat 31 ini. Bagus sekali saudara. Yesaya 40. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru saudara terjadi waktu engkau menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan tidak terlepas dari yang namanya kata iman. Ya, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali bisa terbang sampai menembus awan-awan.
Lawannya dikalahkan hanya dengan dibawa naik terbang tinggi, kekurangan oksigen dan mati. Saudara diumpamakan Tuhan, diberikan Tuhan kekuatan seperti itu. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari ini mari nantikan Tuhan, saudara nggak akan pernah letih, lesu, lelah. Saudara akan menjadi pemenang lebih daripada wanita-wanita pemenang. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, mari kita sembah Dia. Haleluya. Saudara mari ambil waktu kita 5 menit saja. 5 menit, kalau saudara nggak keberatan, saudara boleh tunduk kepala, tutup matamu, kita berdoa sama-sama. Ketika kami belajar firman Tuhan, kami mengatakan, kekuatan di hidup kami hanya berasal dari Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Engkau adalah Tuhan yang membuat kami tidak goyah menghadapi dunia yang keras ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk jadi orang-orang percaya yang serius. Kalau firman Tuhan berkata kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Hendaklah engkau, saudara dan saya berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus. Saudara dan saya harus bertambah teguh dalam iman yang sudah diajarkan kepada saudara dan saya. Dan hendaklah hati kita semua penuh limpah dengan syukur. Hari ini Tuhan ingatkan kita. Mungkin ini peringatan yang sudah sering kita dengar sebagai orang percaya. Sudahkah kita kasih makan akar rohani kita dengan cara yang benar? Kalau kau sampai saat ini berkata berat dunia ini, kok saya gagal terus, kok saya jatuh terus, kenapa sih Tuhan? Padahal saya udah ikut Zoom, ikut kebaktian, bahkan sudah onsite, offline. Kok aku gak kuat ya Tuhan? Kenapa sih setiap ibadah aku ngantuk, aku gak fokus? Jangan-jangan hari ini Tuhan ingatkan, akarmu gak beres, sehingga terlalu mudah hancur. Bahkan angin sepoi datang pun kau tumbang, apalagi angin yang keras. Jadi hari ini Tuhan mau saudara dan saya kembali kasih makan akar kita. Kalau itu menjadi doamu, kau boleh taruh tangan kananmu di dada, kau berdoa. Katakan, Tuhan, aku taruh tangan kananku di dada karena aku gak mau main-main. Ampun Tuhan, kalau selama ini aku ada di Victory, ada di ibadah manapun, tapi sesungguhnya aku lelah, aku gak tahu apa yang dibicarakan, apa yang dinyanyikan. Bahkan aku ngantuk kah, tidak fokus. Dan hari ini aku sadar akarku gak kuat. Mari perkuat akarmu. Bahkan jauh sebelum kita hidup, Tuhan sudah ingatkan bagaimana ketika Yosua menerima tongkat estafet. Tuhan ingatkan, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Ajarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka saudara dan saya bukan saja berhasil, tapi juga beruntung. Terima kasih Tuhan. Kau dengar setiap doa kami. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada. Kami janji hari ini, kami akan perbaiki pupuk kami. Kami akan siram. Kami akan kasih makanan yang beres ke hati kami. Sehingga firman Tuhan akan mengendalikan hidup. Dan akar kami menjadi kuat, menjadi akar yang lebih daripada pemenang. Saudara, hari ini Tuhan ingatkan saudara, yuk jangan undur. Kalau kau sudah membuang harapanmu, ambil kembali dan katakan, aku akan menunggu janjimu Tuhan. Orang-orang yang memiliki iman yang teguh adalah orang-orang yang tidak kalah sebelum pertandingan diselesaikan. Paulus bilang, aku melatih diriku sedemikian rupa, sehingga waktu aku bertanding, aku tahu bagaimana aku harus memukul. Dalam pertandingan hanya ada pemenang, satu pemenang. Katakan dalam doamu, aku mau jadi satu pemenang itu Tuhan. Apapun yang Tuhan ceritakan dalam hidupmu, raih. Mengapa Abraham bisa? Mengapa Nuh bisa? Kenapa bangsa Israel bisa hanya muter-muterin tembok dan menang? Hari ini mungkin Tuhan juga ingin kau hanya memuji saja, sehingga kau mengalami iman yang teguh. Dan kalau ini menjadi janjimu, kau boleh taruh tangan kananmu di dada, kau berdoa, Tuhan, katakan, Tuhan, aku taruh tangan kananku di dada karena aku gak mau main-main lagi. Ampun Tuhan, aku sekarang gak akan paksakan kemauanku menjadi iman, tetapi aku akan paksakan apa yang Tuhan mau dalam hidupku, sehingga itu menjadi iman. Ada perbedaan yang sangat tipis ketika kita mau, kita ingin, kita jadikan iman. Itu salah saudara. Tapi ketika kita mau, ingin, karena itu keinginan Tuhan, itulah iman. Apapun kerinduanmu hari ini,
Rumah tangga kah, pekerjaan kah, anak kah, cucu kah, hubungan dengan mertua. Katakan, aku taruh tangan kananku di dada Tuhan, karena aku mau punya iman yang teguh. Amin. Sampai kapanpun aku akan menanti. Saudara, kelemahan kita yang ketiga, kadang sulit kita lawan dunia kalau kita terus marah. Kita terus pekerjaannya hanya menangis, mengeluh, dumel, nuntut Tuhan. Sehingga kita jadi orang Kristen yang gak tahu diri bahwa ketika kita masih hidup itu adalah penyertaan Tuhan. Hari ini kita diingatkan, apapun yang terjadi, bersyukurlah. Kita ada karena Tuhan mau kita menjadi satu bagian persekutuan yang indah dengan dasar bersyukur. Pulang dari tempat ini bersyukur, karena bersyukur adalah salah satu bagian yang penting dalam penginjilan. Menangkan keluargamu dengan cara hidup bersyukur, menangkan suamimu dengan cara hidup bersyukur, menangkan istrimu dengan cara bersyukur, menangkan teman-teman kita yang masih di persimpangan iman dengan cara bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, katakan terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Ampuni aku Tuhan kalau aku selalu menuntut-Mu, dan hari ini aku gak akan nuntut lagi. Kalau itu doamu, kau boleh taruh tangan kananmu di dada. Kau berdoa, katakan, Tuhan, hidup yang kujalani, aku pastikan mulai siang ini adalah hidup yang bersyukur. Bersyukur, naikkan syukurmu. Ambil waktumu 1 menit bersyukur sama Tuhan. Ungkapkan syukurmu pakai bahasamu yang sederhana, Tuhan mengerti. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur saudara. Bersyukur, dengan bersyukur kepada Tuhan, maka itu menjadi pupuk yang luar biasa siang ini. Akarmu semakin kuat. Dengan bersyukur engkau tidak lelah menanti janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau dengar syukur anak-anakmu. Haleluya. Setiap kau yang taruh tangan kananmu di dada, mari bersama dengan saya angkat tangan kiri kita tinggi-tinggi, kita berdoa. Bapa, kami angkat tangan kami tinggi-tinggi. Engkau tahu Bapa, ketika kami angkat tangan itu tanda kami menyerah. Kami nggak tahu mesti buat apa. Jujur Tuhan, secara daging kami nggak akan pernah sanggup lawan dunia ini. Tapi oleh kemurahan-Mu yang turun dari surga, Engkau memberi kekuatan kepada kami. Kalau kami menyerah, kami tahu. Kalau kami angkat tangan, kami tahu Kau turun tangan. Dan hari ini saudara, apapun yang kau rasakan, bersyukurlah karena tangan Tuhan telah turun atasmu dan mengangkat engkau lebih tinggi dari hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau jamah setiap tangan yang terangkat. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi janji kami, doa kami, 3 hal yang kami doakan termateraikan dan terjadi. Sehingga orang akan melihat hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kami. Dan kami akan berjalan karena kami tahu tidak ada apapun yang bisa memisahkan kasih Kristus dalam hidup kami. Dan kami yakin kami siap pulang sebagai pemenang. Terus bersyukur. Katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Katakan ini, bersyukur